Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Junaidi, yaitu yang membahas tentang video media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru, atau disebut dengan birrul walidain. Setiap insan tentu mempunyai orang tua yang telah melahirkannya dan merawatnya. Tak perlu diragukan lagi, hampir kebanyakan orang tua sangat menyayangi anaknya sampai tua kelak. Sebagai anak tentu kita haruslah mempunyai sikap yang baik kepada orang tua kita. Dan Islam sudah mengaturnya tentang bagaimana baiknya akhlak kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما." Sadaqallahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Menurut Mujahid, lafaz waqadha pada awal ayat tersebut berarti sebuah perintah, sehingga pada awal ayat ini terdapat dua perintah yang bisa dikatakan seimbang kedudukan. Pertama, larangan menyekutukan Allah. Kedua, berbuat baik kepada orang tua. Hal tersebut menandakan satu hal, yakni orang tua mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penguat, tentu kita sudah tak asing dengan satu hadis tentang ridha orang tua berada pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan ridhonya Allah berada dalam ridho orang tua, dan murkanya berada dalam muka orang tua. Hadis tersebut sangat jelas menyatakan kedudukan orang tua yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sayyid Qutb, susunan ayat yang seperti itu merupakan sebuah deklarasi akan tingginya nilai berbakti kepada orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita sebut birrul walidain. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa lafaz ihsana dapat berarti memberi nikmat kepada orang lain atau perbuatan baik, dan lafaz tersebut lebih kuat maknanya dari lafaz adil. Pada redaksi selanjutnya baru disebutkan contoh perilaku yang termasuk birrul walidain. Pertama, yaitu janganlah mengucapkan kata di hadapan kedua orang tua kita. Menurut Ibnu Katsir, kata merupakan sebuah kata yang buruk dan paling ringan, sehingga kita dilarang mengucapkan kata tersebut, apalagi sampai mengucapkan kata yang menyakitkan kepada kedua orang tua kita. Kedua, yaitu dilarang membentak orang tua. Ibnu Katsir mengatakan bahwa redaksi tersebut memberi artian larangan melawan orang tua, terlebih melawannya dengan menggunakan tangan. Jangan sampai hanya karena kita merasa berbuat benar sehingga kita berani membentak orang tua yang sudah membesarkan kita.
Ketiga, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Menurut Wahbah Al-Juhairi, kata karim yang artinya mulia dapat berarti lembut, baik yang disertai dengan penghormatan, tata krama, sopan, dan penuh pengagungan. Hal tersebut menandakan perlunya kehati-hatian dalam mengucapkan perkataan kepada kedua orang tua kita. Tentu supaya tidak ada satu kata pun yang dapat menyakiti hati keduanya. Kemudian pembahasan dilanjutkan pada ayat yang kedua, yaitu ayat yang ke-24. Wahfid lahumma janahal zulli minar rahmati wa qur rabbik warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Keempat, merendahkan diri di hadapan orang tua. Maksudnya ialah kita senantiasa menaati perintahnya selama tidak berada di jalan maksiat kepada Allah. Karena itu merupakan suatu bentuk kasih sayang kepada mereka. Dan jangan pernah merasa tinggi dengan keilmuan dan kekayaan yang kita miliki di hadapan mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu berdoa untuk mereka. Sudah semestinya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dan dalam ayat tersebut kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa agar kedua orang tua kita diberi kelimpahan kasih sayang dari Allah sebagaimana dahulu mereka mendidik dan mengasihi kita semasa kecil. Kelima sikap tersebut merupakan sedikit dari banyaknya akhlak kepada orang tua. Yang terpenting, kita harus selalu senantiasa berbuat baik dan mendoakan kepada kedua orang tua kita. Semoga kita diberikan kemudahan untuk senantiasa melakukan hal tersebut. Baik anak-anak sekalian, demikian video media pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.